Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suaranya menghilang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kami muliakan Bapak dan Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita melanjutkan hadis dari Mukhtarul Hadis urutan 163. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfir minan nas min du'ail khairillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah doa yang baik dari orang banyak, kata Nabi, untukmu. Jadi perbanyaklah doa kebaikan dari orang yang untukmu, kata Nabi. Fa innal 'abda la yadri 'ala lisani ma yustajabu lahu aw yurham. Karena kata Nabi, hamba tidak tahu, ya, karena tidak tahu lisan siapa doa itu akan dikabulkan untuknya, atau ia, kata Nabi, akan mendapatkan rahmat. Hadis ini ya kita dianjurkan oleh Nabi untuk meminta doa kebaikan dari orang banyak. Ya, kata Nabi, istaghfir minan nas min du'ail khairillah. Perbanyaklah ya meminta kebaikan dari orang banyak. Kita diminta banyak meminta doa dari orang lain. Karena kata Nabi, ya, kita tidak tahu dari lisan mana, dari doa yang mana yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat Nabi suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabat Umar, ya, wahai Umar, kalau engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, ya, mintalah doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang sahabat Umar bin Khattab pun, ya, sahabat Nabi, ya, itu pun seorang sahabat diminta untuk berdoa, diminta untuk minta doanya kepada seorang sahabat Uwais Al-Qarni. Ya. Uwais Al-Qarni kalau dalam riwayat beliau seorang tabi'in, hidup di masa Nabi tapi belum pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya banyak keistimewaan sampai digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Uwais Al-Qarni ini salah satu penduduk langit ahli surga insyaallah. Hadirin dirahmati Allah, bahkan dalam riwayat Umar bin Khattab secara sengaja oleh Nabi dimintai doa untuk minta doa kepada sahabat tabi'in Uwais Al-Qarni. Ya. Dengan ciri-ciri kalau dalam sejarah Uwais Al-Qarni ini seorang sahabat atau tabi'in, ya, hidup di masa Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi. Dalam sejarah adalah salah satu orang yang luar biasa berbakti kepada orang tua dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Uwais Al-Qarni barangkali kita pernah mendengar, ya, beliau suatu ketika diminta oleh ibunya untuk mengantar ibunya berangkat haji.
padahal ibunya dalam keadaan lumpuh. Ibunya tidak bisa berjalan, ibunya dalam keadaan lumpuh. Tidak terbayang oleh Uwais Al-Qarni, ibunya minta berangkat haji tapi ibunya lumpuh. Kebayang, Uwais Al-Qarni nggak punya unta. Pada saat itu perjalanan ya antar kota itu naik unta, padahal Uwais Al-Qarni nggak punya unta. Uwais Al-Qarni ngebayang, wah berarti perjalanan jauh, saya harus menggendong ibu saya dari Yaman. Uwais Al-Qarni itu hidup di kota Yaman, harus menggendong ke Makkah Al-Mukarramah. Kalau dihitung pakai Google Map, barusan sebelum subuh saya coba lihat Google Map, kurang lebih 1150 km dari kota Yaman, Sanaa, ibu kotanya, jalan kaki ke Makkah Al-Mukarramah, gendong ibunya 1150 km. Di map barusan saya coba, kurang lebih 10 hari setengah harus gendong ibunya berangkat haji. Tapi Uwais Al-Qarni begitu ya hormatnya, berbaktinya kepada ibunya. Beliau seorang yang yatim dari kecil, dari lahir. Beliau menyatakan siap untuk mengantar ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Jalan kaki kurang lebih 10 hari setengah gendong ibunya. Tetapi begitu Uwais Al-Qarni diminta oleh ibunya mengantar ibunya dari Yaman ke Mekah, Uwais Al-Qarni ini betul-betul persiapan yang luar biasa. Bahkan dalam riwayat, Uwais Al-Qarni selama 8 bulan itu latihan gendong. Latihan gendong. Beliau beli, dalam sejarah kita membeli keledai. Keledai itu sapi kecil. Setiap hari beliau beli keledai, lalu keledai itu digendong setiap hari, bolak-balik ke bukit, naik turun bukit untuk latihan gendong ibunya, karena 8 bulan lagi akan masuk ke bulan haji untuk bisa menggendong ibunya. Alhamdulillah dalam sejarah Uwais Al-Qarni begitu sudah 8 bulan latihan sampai masuk bulan haji, mengantar ibunya bisa menunaikan ibadah haji di kota Makkah. Bahkan dalam riwayat, ketika sudah sampai di Makkah Al-Mukarramah, ketika melaksanakan ibadah wukuf, doa yang diulang-ulang salah satunya oleh Uwais Al-Qarni, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Dalam sejarah itu diceritakan Uwais Al-Qarni doanya hanya, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Ibunya meneteskan air mata. Kenapa engkau mendoakan aku? Kenapa engkau tidak minta mendoakan dirimu sendiri? Kata Uwais Al-Qarni, ya ibuku, aku hanya mendoakan ibu supaya diampuni oleh Allah, karena aku hanya mengharap ridho dari ibu. Jadi Masya Allah. Maka kata Nabi, Uwais Al-Qarni adalah seorang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makanya dalam sejarah, ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, beliau mencari Uwais Al-Qarni dan minta didoakan supaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa keistimewaan seorang Uwais Al-Qarni? Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadir dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan ya, bahwa kita dianjurkan untuk banyak meminta doa kepada orang lain. Seringkali kita bertemu orang soleh, bertemu seorang ulama, tapi kadang-kadang kita lupa minta didoakan untuk kita. Kadang-kadang kita lupa atau malu untuk meminta doa. Padahal seorang ulama sering kita ketemu, seorang sahabat sering kita ketemu. Ya, Umar bin Khattab saja seorang sahabat Nabi sampai diminta oleh Rasul untuk minta ya kepada sahabat yang lain untuk saling mendoakan. Oleh karena itu, hadirin dirahmati Allah,
Karena apa kata Nabi, kita tidak tahu dari lisan mana yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentu anjuran ini sangat baik. Sekali kita ketemu saudara, ketemu orang alim, ketemu orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terzalimi, orang-orang miskin yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita meminta doa kepada mereka, karena kata Nabi, fa innal 'abda la yadri 'ala lisani ma yustajabu lahu wa yurham. Karena kita tidak tahu dari hamba yang mana, dari lisan yang mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan hadis pada kesempatan pagi hari ini, anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diminta perbanyak meminta doa kebaikan dari orang lain. Apakah itu seorang ulama, apakah itu seorang sahabat, apakah itu seorang saudara, apakah itu seseorang yang terzalimi, apakah seorang yang miskin dan sebagainya. Bahkan salah satunya adalah orang yang sedang sakit pun salah satunya adalah orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran seringkali orang yang kesulitan datang ke rumah sakit menjenguk sahabatnya yang sakit. Ketika datang ke rumah sakit mendoakan kepada yang sakit, tapi yang jenguk juga minta doa. Bu, doain saya juga ya. Kok lagi sakit malah minta mendoakan? Karena orang sakit salah satu orang juga yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan ketika kita menjenguk orang sakit, salah satunya adalah dianjurkan kita menjenguk orang yang sakit, kita punya kesempatan untuk minta doanya dari orang yang sakit. Kenapa orang yang sakit? Salah satu orang yang juga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.